Halo Rek, kembali lagi dengan saya Dan kali ini yang saya bakal bahas adalah sebuah portable speaker Bluetooth dari Robot. Yang kalau bisa kalian lihat logonya Robot ini sedikit dirubah fontnya ya. Mungkin warnanya tetap pakai hijau ya seperti ini, tapi logonya sedikit berubah. Dan kalau kalian tahu, Robot di logo baru ini juga punya satu pilihan lagi ya speakernya, cuma emang harganya cukup mahal. Kalau nggak salah serinya namanya RB600 yang kurang lebih gambarnya kayak gini desainnya. Dan yang ini adalah RB570 versi yang paling affordable dari logo mereka yang baru ini. Dan biar nggak lama-lama kita cek satu-satu. Mulai dari bagian boxnya sendiri yang terkesan cukup lumayan bongsor ya. Di depan kalian sudah bisa langsung lihat produknya dan ada tulisan 10 watt di bagian kanan dengan tag Powerful Ultra Bass. Di sebelah kiri bawah ada RGB Light 5 hours playtime, IPX5 waterproof dan TWS Connect. Di bagian sampingnya hanya ada beberapa gambar produk tambahan aja. Dan di belakangnya juga sama seperti bagian depan, cuma beda angle aja. Di bagian atasnya waktu kalian buka itu ada tulisan more simple useful ya sebelum kalian melihat barangnya. Dan isi dalam kotaknya sendiri itu sudah pasti satu unitnya. Lalu ada bungkusan yang isinya itu buku manual, kabel charger, dan kartu garansi. Akhirnya setelah sekian lama channel ini nggak bahas speaker portable lagi ya. Mungkin terakhir yang saya bahas itu kalau speaker itu soundbar dari OLED kemarin ya S3H. Dan akhirnya saya tertarik untuk membahas sebuah speaker portable lagi yang bisa kalian lihat. Ini adalah Robot RB570. Yang di sini kesan pertama saya itu langsung mengarah ke bobotnya. Karena di sini bobotnya itu ada di sekitar angka 718 gram yang menurut saya itu nggak cukup portable. Karena kebanyakan speaker portable yang pernah saya bahas itu ada di rata-rata 500 gram ya. Tapi yang satu ini lebih berat 200 gram daripada yang pernah saya bahas. Dan di sini bagusnya seri RB570 ini memberikan kita kayak tali jinjing kayak gini yang kelihatan dari atas sebenarnya ini bukan pakai kulit asli ya. Ini cuma kayak kulit-kulitan tok. Jadi talinya ini ya tali biasa aja. Dan kebetulan memang buat saya ini cukup bagus bahannya. Udah bisa nahan bobot yang ada di Robot RB570 ini yang udah saya tes, coba geleng-geleng kan. Lalu saya tarik-tarik ke atas ke bawah yang saya angkat-angkat ini. Dan buat saya ini udah cukup bagus. Dan tak lupa juga, kalau kalian nggak suka sama tampilan talinya, kalian juga bisa lepasin aja talinya, karena dia cuma pakai cetekan aja. Dan untuk ngangkat pakai satu bagian yang masih nyantol ini aja, itu juga masih kuat. Udah saya tarik-tarik juga, dan ini memang kualitas tali yang cukup bagus. Oke, cukup tentang talinya. Sekarang yang kita bahas harusnya speakernya ya. Di bagian depannya sendiri pun desainnya juga simple ya, nggak neko-neko. Ada jaring-jaring yang udah lurus dari kiri ke kanan yang ada logo Robot kecil di sebelah kanan bawahnya. Di bagian kiri dan kanan ini hanya ada bagian bassnya yang geter-geternya itu. Di bagian belakang hanya ada stiker Robot dan SNI. Di bagian bawahnya ini ada semacam gabus yang bikin speakernya bisa kita taruh tanpa takut tergeser. Lalu kalau kalian lihat bagian atasnya ini ada semua tombol yang bisa kalian pakai di RB570 ini. Mulai dari tombol minus yang berfungsi untuk menurunkan volume dan juga sekaligus previous track kalau ditahan. Lalu tombol plus untuk menaikkan volume dan juga sebagai next track kalau ditahan. Lalu tombol M ini adalah tombol mode di mana kalian bisa mengganti modenya dari Bluetooth atau AUX. Lalu tambahan lain ini adalah fitur TWS yang bisa kalian pakai kalau misalnya kalian punya dua speaker RB570 ini. Lalu ada tombol play dan pause yang juga berfungsi sebagai voice assistant juga. Lalu ada tombol yang gambarnya ini semacam lampu atau kecerahan ya, yang ini fungsinya untuk mengganti tipe warna RGB yang kalian suka. Dan yang terakhir ada tombol power yang fungsinya untuk mematikan dan menyalakan si speakernya. Di atas ini juga termasuk kelengkapan dari portnya sendiri, yang dimana kalian bisa buka bagian karet yang di sebelah tombol volume minus ini, dan kalian bisa langsung lihat dalamnya. Di sini ada 3 port yang disediakan. Yang pertama ini port USB yang bisa kalian pakai buat muter lagu lewat flash disk atau card reader.
lalu ada port Type-C, dan port AUX kalau kalian mau muter musik lewat kabel. Dan untuk bagian RGB-nya sendiri di sini kalian cuma bisa milih 3 pilihan. Mulai dari yang pertama itu kayak dia jalan lambat ya, statik, dan warnanya ganti-ganti seiring waktu. Dan lampu yang kedua ini lampu yang dia hanya menyala di satu garis full, yang warnanya nanti juga ganti-ganti setiap beberapa detik, yang bisa ngikuti irama musik yang kalian putar. Lalu lampu yang ketiga ini adalah lampu yang langsung keluar semua warna-warni RGB. Dan kalau kalian nggak suka semua lampu RGB yang ada, kalian bisa milih buat matikan saja. Sekarang bagian suaranya nih yang pengen saya share ke kalian tentang pengalaman yang udah saya rasakan selama pakai si RB570 ini untuk berbagai macam musik dan berbagai macam genre. Di sini saya jelaskan dulu bagian bassnya. Ini sedikit kurang mungkin buat orang-orang yang suka musik jedak-jeduk, yang suka bassnya bumi, yang suka bassnya nampol. Saya rasa bass yang ada di RB570 kali ini nggak akan cocok karena tipikal bassnya ini yang super tight ya, bener-bener rapet, bener-bener kecil, bener-bener kurang apa ya pokoknya kurang nampol rasanya. Tapi di sini bagian vokal itu kerasa kenceng, kerasa lebih maju, dan bagian treble-nya juga sama kayak vokal tadi, kerasa lebih kenceng dan lebih maju. Jadi di sini bass itu bagian yang hanya menghiasi vokal dan treble rasanya. Jadi mungkin ini akan lebih cocok buat kalian yang musiknya kebanyakan itu vokal atau treblean ya. Kalau buat bass ya mungkin masih bisa dinikmati, cuma emang nggak senampol itu. Jadi rasa-rasanya kalau kalian basset dan kepikiran ngambil portable speaker, ini bukan salah satu pilihan yang bagus buat kalian. Biar kalian tahu juga maksud saya tuh suaranya kayak gimana, mungkin kalian bisa dengarkan sampel berikut. Oke, gimana? Jadi setelah mendengarkan sampel suaranya, kalian bisa menilai sendiri ya. Menurut kalian, kalian setuju dengan apa yang saya omongkan atau tidak? Ya, kalau misalnya emang kalian punya beda pendapat, kalian bisa mungkin tulis di komentar aja, yang mungkin bisa jadi referensi teman-teman yang lain juga kalau misalnya mau ngambil si RB570 ini ya. Tapi di sini saya kasih catatan dulu ya. Di sini kan kalau kalian notice tadi ada lubang AUX, tapi di dalam paket penjualannya itu kalian nggak dapat kabel AUX. Jadi di sini saya harus mau nggak mau coba pakai kabel AUX eksternal ya. Dan saya udah cobain perbedaan dengan menggunakan yang Bluetooth sama yang versi kabel. Dan di sini buat saya, suara yang pakai kabel AUX ini sedikit lebih jernih dibanding yang pakai wireless. Separasi musiknya jadi sedikit lebih bagus dan detailnya jadi kerasa lebih enak didengar. Cuma kualitas suaranya nggak berbeda ya. Jadi untuk kualitas suara dari kabel sama yang Bluetooth itu masih sama. Dan tambahan kecil di sini ada lubang mikrofonnya. Ya mungkin ini nggak terlalu baru ya, karena kebanyakan speaker robot kemarin juga emang udah punya mikrofon. Pertama kalian dengarkan dulu aja sampelnya. Ya, dan ini adalah suara dari mikrofonnya si robot RB570 yang kalau kalian lihat jarak saya di sini kurang lebih 50 cm sama mikrofonnya. Jadi kebutuhan untuk mikrofonnya sendiri ini lebih cocok buat video call bareng-bareng gitu ya, misalnya kayak lagi temen sama temen gitu kan, grup-grup atau sama keluarga yang rame-rame juga ya. Porsinya mungkin segitu karena memang suaranya masih bisa nangkep di jarak segini. Jadi kalau kumpul itu kurang lebih ya segini aja sih kalau yang mau ngobrol ya. Dan untuk kualitas suaranya sendiri di sini mikrofonnya terkesan B aja, nggak ada yang spesial ya, tapi tetap bisa dipakai buat berkomunikasi. Cuma mungkin saya akan sedikit bedakan. Ini jarak saya yang dari tadi ngomong, dan ini adalah jaraknya kalau misalnya saya ngomong dari deket kayak gini. Nah, jadi itu tadi untuk kualitas mikrofonnya yang ada di RB570 ini. Dan
Menurut saya ini adalah fitur yang nice to have aja. Untuk kualitas mikrofonnya sendiri, menurut saya sedikit lebih bagus ketimbang seri-seri robot yang lain yang punya mikrofon ya. Karena yang ini emang kebutuhannya cocok banget kalau kalian mau video call rame-rame sama teman-teman kalian atau keluarga kalian yang rame-rame juga. Ini benar-benar bisa memenuhi kebutuhan yang seperti itu. Walaupun memang suaranya nggak bagus-bagus banget ya, tapi masih cukup oke lah. Dan dari desainnya sendiri kalian bisa lihat kalau ini tuh stylenya bener-bener outdoor banget ya. Jadi kalau buat outdooran, sayangnya di sini kalian cuma punya daya tahan baterai yang 5 jam aja, nggak bisa lebih. Jadi setelah 5 jam kalian harus nge-charger si speakernya lagi, dan waktu untuk chargingnya bisa 2 jam sampai 3 jam, yang menurut saya itu cukup lama. Plus, di RB570 ini punya rating IPX5 yang bikin dia tahan sama percikan air. Bukan berarti dia bisa diajak menyelam atau renang atau masuk ke kolam dicemplungin, ya bukan. Pokoknya ini cuma tahan sekedar cipratan air dengan tekanan yang nggak terlalu kencang ya. Dan untuk harga yang bisa kalian dapatkan di toko-toko online itu ada di kisaran 200 ribuan. Nah, kebetulan emang range harganya ini banyak. Ada yang 209.000 sampai 236.000. Pokoknya range-nya itu 200-an ribu. Jadi nggak terlalu tinggi juga untuk kebanyakan orang, karena emang kebanyakan speaker portable tuh harganya segitu sih. Warnanya aja ini cuma satu pilihannya, cuma hijau yang army ini aja. Jadi untuk rekomendasi ke kalian ya, ini mungkin sebenarnya udah cukup bagus ya untuk sebuah speaker portable yang bisa kalian ajak outdoor juga. Cuma di sini minusnya, kalau kalian budget, kalian nggak akan cocok sama si RB570 ini. Sekian pembahasan saya soal robot RB570 portable speaker. Ojo lali di like, gak di like yuk ora bobo. Matur suwun. Speaker tentara, yes.